Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dengan NIM S1S1 21013 dari kelas Ganjil. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari materi 1 sampai materi terakhir pada mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, kita langsung saja. Materinya sebagai berikut. Kita langsung masuk pada materi yang pertama. Yang materi pertama yaitu Introduction. Apa itu sistem basis data? Database adalah kumpulan informasi terstruktur yang terorganisir dalam bentuk data, biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Database ini dioperasikan melalui sistem manajemen database (DBMS) bersama dengan data dan DBMS. Begitu juga dengan aplikasi yang terkait dengannya, disebut sebagai sistem basis data. Sering disingkat menjadi basis data. Kemudian berlanjut pada tipe database. Tipe database yang pertama adalah tipe database relation. Dalam database relation, data diatur ke baris dan kolom dalam tabel terpisah. Basis data relation dirancang untuk memungkinkan normalisasi, yaitu bahwa setiap bagian data hanya disimpan di satu tempat. Kemudian yang kedua adalah database non-relation. Database non-relation berorientasi kolom. Basis data non-relation dirancang untuk memenuhi persyaratan peningkatan skalabilitas. Kemudian, apa itu Database Management System atau DBMS? Database Management System adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk merancang dan memproses informasi atau data yang tersedia. DBMS adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menyimpan, memproses, dan merancang data agar bisa digunakan kembali. Contoh dari DBMS ini yaitu MySQL, Microsoft Access, Sybase, basis data, Oracle, Borderline Interbase, PostgreSQL, dan SQL, dan lain-lain. Kemudian DBMS berisi informasi tentang perusahaan tertentu. Yang pertama yaitu pengumpulan data yang saling terkait. Yang kedua adalah kumpulan program untuk mengakses data. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Dan aplikasi data, misalnya perbankan, yaitu menjalankan tentang transaksi. Maskapai penerbangan yaitu tentang reservasi dan penjadwalan. Universitas yaitu pendaftaran dan nilai. Yang kemudian penjualan yaitu pelanggan, produk, dan pembelian. Pengecer online yaitu pelacakan pesanan, rekomendasi khusus, manufaktur, produksi, inventaris, pesanan, rantai pasokan, sumber daya manusia, catatan yaitu karyawan, gaji, dan pemotongan pajak. Database bisa juga sangat besar. Kemudian basis data menyentuh semua aspek kehidupan kita. Kita lanjut yaitu kelemahan menggunakan database manajemen sistem. Yang pertama yaitu redundansi dan inkonsistensi data. Itu beberapa format file, duplikasi informasi dalam file yang berbeda. Kemudian kesulitan dalam mengakses data. Perlu menulis program baru untuk melakukan setiap tugas baru lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu isolasi data, yaitu banyak file dan format. Kemudian itu masalah integritas. Batasan integritas, misalnya saldo akun kurang lebih dari 0, menjadi terkubur. Yang dimana dalam kode program daripada dinyatakan secara eksplisit. Kemudian berikutnya adalah sulit untuk menambahkan batasan baru atau mengubah yang sudah ada. Berikutnya adalah level of expression. Yang pertama adalah physical level. Physical level menjelaskan bagaimana catatan, misalnya struktur. Kemudian logical level menggambarkan data yang disimpan dalam database dan hubungan antar data. Tipe instruktur yaitu summary record, ID string, name string, date name string, salary integer, and. Kemudian yang berikutnya adalah view level. Program aplikasi menyembunyikan detail tipe data. Tampilan juga dapat menyembunyikan informasi seperti gaji karyawan untuk tujuan keamanan. Berikutnya adalah relation model. Semua data disimpan dalam berbagai tabel. Contoh data tabular dalam model relation seperti berikut. Terlihat pada gambar yaitu membedakan ada tabel pada
kolom ID, kolom name, dep name, dan salary. Ini salah satu contoh tentang relation model. Kemudian berikutnya adalah bahasa definisi data atau DLL. DDL. Yang pertama yaitu notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database. Contohnya yaitu buat tabel instruktur. Kemudian kita pakai pengenal yaitu karakter tipe datanya. Kemudian nama itu tipe datanya varchar. Kemudian dep name varchar. Kemudian gajinya numeric. Setelah itu compiler DDL menghasilkan satu set template tabel yang disimpan dalam kamus data. Berikutnya itu kamus data berisi metadata, yaitu data tentang data. Yang berisi skema basis data, dan yang kedua adalah kendala integritas, kunci utama, ID secara numerik, mengidentifikasi instruktur, otorisasi, siapa yang dapat mengakses apa. Kemudian yang berikutnya adalah data manipulation language atau DML. Bahasa untuk mengakses dan manipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. Poin 1 yaitu DML juga dikenal sebagai bahasa query. Dan yang kedua adalah dua kelas bahasa. Kemudian yang ketiga adalah murni digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi daya dan untuk pengoptimalan. Seperti aljabar relasional, kalkulus relation tuple, kalkulus relation domain. Dan poin yang keempat adalah komersial, yaitu digunakan dalam sistem komersial, yaitu seperti SQL. SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Setelah itu, apa itu SQL? SQL adalah singkatan dari struktur query language. Kemudian yang kedua, SQL memungkinkan kamu mengakses dan memanipulasi database. Poin yang ketiga adalah SQL menjadi patokan untuk American National Standards Institute atau ANS pada tahun 1986 dan untuk organisasi standar internasional ISO 1987. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua yaitu relation model. Apa itu relation model? Yaitu model relation atau RM mewakili database sebagai kumpulan hubungan. Suatu hubungan tidak lain adalah tabel nilai. Setiap baris dalam tabel mewakili kumpulan nilai data terkait. Baris-baris ini di atas meja menunjukkan entitas atau hubungan dunia nyata. Example of relations. Pada tabel berikut ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa ID, name, dep name, dan salary. Pada ketiga kolom salary, dep name, dan name, yaitu termasuk pada atribut atau or columns. Kemudian plus or cross, yaitu pada bagian salary ini. Tiap-tiap nilainya yaitu berbeda. Kemudian berlanjut. Ini masuk pada jenis atribut. Himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Kemudian nilai atribut biasanya harus atomik, yaitu tidak dapat dibagi. Kemudian poin yang ketiga adalah nilai khusus atau null, adalah anggota dari setiap domain, ditunjukkan bahwa nilainya tidak diketahui. Kemudian poin terakhir yaitu nilai nol, menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Kemudian kita masuk pada key atau kunci. Misalkan key adalah super key jika dari R, jika nilai untuk key cukup untuk mengidentifikasi tuple unik dari setiap kemungkinan relasi. Contoh, ID dan ID name, keduanya adalah super key instruktur. Kemudian yang ketiga adalah super key adalah kunci kandidat jika key adalah minimal. Contohnya itu ID adalah kunci kandidat untuk instruktur. Dan salah satu kunci kandidat dipilih untuk menjadi kunci utama. Pilih satu. Kemudian batasan kunci asing atau nilai dalam satu relasi harus muncul di relasi lain. Nah, hubungan referensi, hubungan yang direferensikan, contoh dep name di instruktur adalah kunci asing
dari Departemen Referensi Infrastruktur. Key dalam database sebenarnya adalah atribut biasa yang ditambahkan deklarasi query tertentu untuk menjadikannya key dari tabel tersebut. Tetapi sama seperti nick dan name, atribut yang dijadikan key harus bersifat unik, yaitu artinya tidak boleh ada dua data atau dua baris dalam satu tabel yang memiliki atribut key yang sama. Selain itu, atribut yang dijadikan key juga wajib diisi dan tidak boleh dikosongkan. Baik, kemudian kita lihat pada jenis-jenis key atau jenis-jenis kunci. Yang pertama adalah primary key. Primary key merupakan tanda pengenal yang ditetapkan untuk suatu tabel. Primary key ini harus merupakan atribut yang paling cocok dan paling dapat membedakan data-data yang ada dalam tabel tersebut. Misalnya, setiap mahasiswa pasti memiliki NIM dan nomor ponsel. Kedua atribut ini pasti merupakan data yang unik. Tidak ada dua mahasiswa yang memiliki NIM dan nomor atau nomor ponsel yang sama persis. Akan tetapi atribut yang paling cocok untuk menjadi tanda pengenal dari mahasiswa itu NIM. Pastinya lebih cocok untuk dijadikan tanda pengenal si mahasiswa. Itu adalah salah satu contoh primary key, yaitu NIM mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah foreign key. Apabila primary key berfungsi untuk menjalankan fungsi pertama dari key dalam database, yakni sebagai tanda pengenal, maka foreign key berfungsi untuk menjalankan fungsi kedua dari key dalam database, yakni sebagai penghubung antar tabel. Sebelum mempelajari penggunaan foreign key, mari kita simak kedua tabel berikut di bawah ini, yaitu tabel di bawah ini yaitu ada tabel siswa dan tabel kelas. Tabel siswa yaitu ada NIS, nomor induk sekolah, nomor induk siswa, kemudian ada nama lengkap siswa, kemudian ada jenis kelamin. Kemudian pada tabel kelas yaitu hanya ada kode kelas dan jurusan. Dari kedua tabel di atas kita dapat melihat bahwa ada siswa dan ada kelas dalam suatu sekolah. Akan tetapi kita tidak bisa melihat siswa mana yang masuk di kelas mana. Untuk memperjelas tabel di atas, kita dapat menghubungkan kedua tabel dengan menggunakan foreign key. Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa primary key dari tabel siswa adalah NIS atau nomor induk siswa. Sementara primary key dari tabel kelas adalah kode kelas. Untuk menghubungkan kedua tabel di atas, kita cukup menambahkan kode kelas sebagai foreign key pada tabel siswa. Dengan begitu, tampilan tabel siswa secara keseluruhan akan seperti di bawah ini. Yaitu ada tabel NIS, kode kelas, nama lengkap, dan jenis kelamin. Baik, kita lanjut, yaitu ada diagram skema untuk basis data universitas. Nah, contohnya ini yaitu student. Pada tabel student terdapat ID, name, nickname, dot grade. Kemudian pada tabel teks ada ID, course ID, sex ID, semester, year, grade. Kemudian ada section yaitu course ID, sex ID, semester, year, building, room, no, time slot ID. Kemudian terhubung lagi pada course yaitu course ID, title, nickname, dan credit. Setelah itu terhubung lagi pada departemen, nickname, itu building, budget. Nah, setelah itu pada tabel aksesor SID dan ID, kemudian struktur, name, nickname, salary, dan lainnya. Kemudian kita lanjut saja. Itu relation query language, prosedural, non prosedural, atau deklaratif. Bahasa yang kedua adalah bahasa murni. Nah, yang pertama yaitu algebra relations, calculus relation tuple, dan calculus relation domain. Tiga bahasa murni di atas setara dalam daya komputasi. Algebra relations, relasional. Kemudian poin yang pertama yaitu tidak setara dengan mesin balik. Dan yang kedua adalah terdiri dari 6 operasi dasar.
Pertama adalah selection operation atau pemilihan baris atau tuple. Hubungan R yaitu di tabel di bawah ini. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah operasi proyek atau pemilihan kolom yaitu atribut. Setelah itu tetapkan perpotongan dua relasi hubungan R S seperti contoh di bawah itu. Oke, catatan bahwa kemudian menggabungkan dua relasi Cartesian product atau hubungan RS lagi yaitu R dikali S. Setelah itu natural join. Natural join memberikan hasil berdasarkan kolom dengan nama yang sama dan tipe data yang sama yang ada pada tabel yang akan digabungkan. Kemudian ID yang pertama adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian N, Tom, John, Emily. Yang pertama yaitu ID yang pertama student. Yang di bawah ini adalah ID dan name. Kemudian di sini adalah ID dan city. ID atau nomor kode. Ada nomor ID seperti nomor tertentu atau ID. Dan name ini adalah nama seseorang dan city ini adalah kota. Misalnya N berada pada kota Sydney. Nah, untuk melakukan natural join harus ada kolom dengan nama dan tipe data yang sama. Kolom ID sama untuk kedua tabel. Oleh karena itu dimungkinkan untuk menggabungkan kedua tabel ini secara alami seperti name and Sydney, Tom kotanya itu Melbourne, dan John adalah Perth. Yang berikutnya adalah database design dan relation database design. Infinity Relations Model yang pertama yaitu proses desain, kemudian yang kedua adalah pemodelan, yang ketiga adalah kendala, yang keempat adalah diagram R, kemudian yang keempat berikutnya adalah masalah desain, berikutnya lagi adalah kumpulan intensitas lemah, berikutnya fitur R yang diperpanjang, setelahnya desain basis data bank dengan pengurangan ke skema relasi. Berikutnya adalah desain basis data dan akhir yaitu UML. R diagram yaitu diagram R biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Komponen penyusun. Yang pertama adalah intensitas, yang kedua adalah atribut, yang ketiga adalah relasi, dan keempat adalah garis. Yang pertama adalah intensitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Kemudian yang kedua adalah atribut, yaitu setiap intensitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari intensitas. Dan yang berikutnya adalah relasi, hubungan antara sejumlah intensitas yang berasal dari himpunan intensitas yang berbeda. Dan keempat adalah garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan intensitas pada diagram R. Dan proses analisis dan desain basis data. Yang pertama adalah kita harus pahami proses bisnis utama. Yang kedua adalah ekstraksi atas intensitas dasar. Kemudian yang ketiga adalah tentukan atribut setiap intensitas. Kemudian yang keempat adalah tentukan relasi antar intensitas berdasarkan proses bisnis. Buat rancangan tabel dan implementasikan pada sebuah RDBMS. Kemudian yang keenam adalah buat skenario query untuk menguji apakah desain basis data sudah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Dan kita lanjut pada yang berikutnya yaitu macam-macam relasi. One-to-one, hubungan antara one-to-one antara instruktur dan student. Yang pertama adalah seorang student dikaitkan dengan paling banyak satu instruktur melalui hubungan advisor. Kemudian yang kedua adalah seorang student dikaitkan dengan paling banyak satu departemen melalui salah satu tabelnya itu di bawah ini. Struktur itu berisi tentang di dalamnya berisi tentang ID, name, dan salary. Kemudian di bagian student ada bagian ID, name, thoughts, dan grade. Kemudian one to many.
Hubungan one to many antara instruktur dan student. Yang pertama yaitu seorang instruktur dikaitkan dengan beberapa, itu termasuk student melalui advisor. Kemudian yang kedua, seorang siswa dikaitkan dengan paling banyak satu instruktur melalui advisor. Dan kita lanjut pada many to many. Instruktur dikaitkan dengan beberapa, mungkin 0 atau student melalui advisor. Student dikaitkan dengan beberapa, mungkin 0, instruktur melalui advisor. Nah, kemudian contoh kasus basis data sekolah, intensitas dan atribut. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah nama, NIS, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas teleponan. Sama media suamiku, dia sama keluarganya. Kemudian kita masuk pada contoh kasus basis data sekolah, intensitas dan atribut. Untuk intensitasnya yang pertama adalah siswa, dan yang untuk atributnya itu nama, NIS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, telepon. Kemudian yang kedua adalah guru. Dalam guru ini yaitu ada nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, telepon, jabatan. Kemudian ada lomba yaitu jenis, tahun dan tingkatan. Kemudian kita lanjut. Contoh kasus basis data sekolah, R diagram. Seperti yang tadi kita sudah buat pada tabel siswa, yaitu memiliki nama, NIS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, dan telepon. Kemudian terhubung dengan guru, yaitu nama, NIS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, telepon, dan jabatan. Kemudian dihubungkan pada lomba itu ada nama, jenis, tahun, dan tingkatan. Siswa yaitu mengikuti lomba, kemudian guru membimbing siswa dan untuk mengikuti lomba, jenis bimbingan dan waktu bimbingan. Setelah itu, ini adalah tabel setelah kita membuat studi kasus pada aplikasi MySQL Workbench. Ya. Dan berikutnya itu materi yang keempat adalah normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah suatu proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah tabel atau lebih yang tidak lagi memiliki masalah tersebut. Abdul Qadir 2002 halaman 52. Kemudian masalah tersebut biasanya merupakan suatu ketidakkonsistenan atau tidak normal apabila dilakukan penghapusan, pengubahan, dan pembacaan pada suatu basis data. Dan tujuannya yaitu yang pertama adalah untuk mengatur data dalam kelompok-kelompok sehingga mempermudah dalam penanganan data. Kemudian yang kedua adalah menjamin perawatan data. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang keempat untuk mengurangi kompleksitas. Yang kelima adalah untuk mempermudah pemodifikasian data dan lain-lain. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama adalah meminimalkan terjadinya kesalahan dalam data. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan resiko data yang tidak konsisten. Yang ketiga adalah memaksimalkan stabilitas, struktur data, dan lain-lain. Dan prosesnya, yang pertama adalah data diuraikan dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua adalah data dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel normalisasi data barang. Itu aturan yang pertama yaitu normalisasi pertama atau 1NF, biasa disingkat 1NF. Itu normal form. Yang pertama mendefinisikan atribut.
Kemudian yang kedua adalah kunci, yaitu tidak adanya grup. Kemudian tidak adanya grup berulang. Dan yang ketiga adalah setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, yaitu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oke, kemudian berikutnya normalisasi kedua yaitu atau 2N atau 2NF. Yang pertama yaitu sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Yang kedua adalah sudah tidak ada ketergantungan parsial, di mana seluruh field hanya tergantung pada sebagian field kunci. Kemudian 3 diagram pada normalisasi yang ketiga yaitu poin pertama yaitu sudah berada dalam bentuk normal kedua. Tidak ada ketergantungan transitif di mana field bukan kunci tergantung pada field bukan kunci lainnya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa cara dalam menggunakan aplikasi MySQL Workbench ini. Yang pertama adalah kita menuju file. Aplikasi yang saya gunakan kali ini yaitu MySQL Workbench. Oke, kita pakai tanda sini yaitu file. Dan kita klik new model. Saya akan membuat beberapa tabel diagram, diagram. Cara cepat yang biasa kita lakukan yaitu biasa orang langsung menggunakan diagram, tapi saya akan langsung di pembuatan tabel terlebih dahulu. Ini adalah tabel 1. Sini adalah nama tabel tersebut. Misalnya dan contoh kasus data tentang misalnya tentang bioskop. Dalam bioskop itu pasti ada pegawai dan ada pengunjung. Kita buat tabel pertama tabel pengunjung. Nah, ini sudah terubah. Dan dalam pengunjung itu kita kan ID pengunjung. Berarti tidak usah pakai ID pengunjung. Kita pakai kalau biasa di bioskop itu pakai tiket, ya pakai tiket. Berarti nomor tiket kita pakai tipe data integer. Kemudian pasti dalam bentuk itu adalah nama pengunjung. Kemudian setelah nama ada jenis kelamin atau kita singkat saja JK. Dan umur. Oke, kemudian kita buat tabel berikutnya. Tabel berikutnya itu tentang ID yang kerja di sana, pegawai.
pegawai itu kita masukkan seperti yang tadi, seperti jenis kelamin, kita singkat saja JK. Kemudian kita pakai umur dan jenis kelamin, umur, dan saya rasa itu saja. Oke, di sini kita delete. Nah, oke, mungkin ada itu saja. Baik, setelah itu kita langsung masuk ke add diagram. Nah, ini adalah tampilan awal R diagram. Jika ingin menarik tabel yang kita sudah buat tadi, ada pada bagian sini, di bagian katalog tree, yaitu di bagian MyDB, My Database, ada pada bagian kolom tabel. Nah, secara otomatis tabel akan secara otomatis tabel yang kita sudah buat di awal tadi telah muncul di sini. Nah, cara agar bisa membuat tabel di sini, tinggal kita klik di sini, setelah itu kita tarik ke dalam. Nah, muncul, berikutnya kita tarik lagi. Untuk menghubungkan tabel pengunjung dan tabel pegawai ini, kita menggunakan garis ini, yaitu dari pegawai ke pengunjung, maka akan saling terhubung. Cara menunjukkannya, ya, baik, saya rasa mungkin itu saja salah satu yang bisa digunakan. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, terima kasih bahwa hasil presentasi saya ini, maaf jika ada beberapa kendala yang membuat suaranya terganggu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.